Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Teman-teman sekalian, para pejuang SNMPTN, waktu kita semakin dekat pada detik-detik akhir pemilihan prodi, kemudian bagaimana strategi supaya kita bisa lolos di SNMPTN. Untuk itu, di video kali ini saya akan mengupas ya tentang data keketatan SNMPTN UNER ya, di tahun 2022. Tahun 2022 UNER itu total mahasiswa yang bakalan diterima itu 6.300, dibagi menjadi tiga jalur ya: SNMPTN 20%, SBMPTN 30%, dan Mandiri 50%, sehingga di jalur SNMPTN itu hanya 1.260 mahasiswa saja yang bakalan diterima. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang keketatan. Apa sih keketatan itu? Keketatan itu adalah perbandingan antara daya tampung atau kuota dibandingkan dengan jumlah peminat dikalikan 100%. Contoh ya, misalnya ada prodi kedokteran, daya tampungnya 50, peminatnya itu 1000, maka keketatannya 5%. Didapat dari mana? 50 daya tampung dibagi peminat 1000, maka ketemu angka 5%. Nah, bagaimana cara membaca angka ini? Artinya apa sih 5% itu? Nah, semakin kecil angka keketatan, di sini adalah angkanya 5, maka semakin tinggi persaingan atau peluangnya semakin kecil. Artinya nanti kalau ada prodi, angka keketatan yang semakin mendekati 0, maka itu berarti prodinya itu sangat tinggi persaingannya. Artinya peluangnya cukup kecil kalau kita memilih prodi itu. Dan semakin besar angkanya, maka peluangnya juga semakin besar. Nah, kita akan kupas satu-satu prodi di UNER tahun 2022 khusus yang jalur SNMPTN. Saya mulai dulu dari jalur dari kelompok Saintek ya, dari kelompok Saintek. Yang pertama ini ada prodi farmasi ya. Farmasi tahun ini menduduki peringkat pertama prodi yang paling ketat ya, di mana kuotanya itu 50, peminatnya paling banyak 1.425, sehingga keketatannya 3,51. Berikutnya ada prodi kebidanan, kuotanya hanya 16, peminatnya 427, sehingga keketatannya 3,75. Nomor 3 ada ilmu gizi, kuotanya 28, peminatnya 700, keketatannya 4,00. Nomor 4 ada prodi keperawatan, ini khusus anak perempuan ya. Kuotanya lumayan banyak 46, tetapi peminatnya 1.104, sehingga keketatannya 417. Nomor 5 ada FK ini ya, Fakultas Kedokteran UNER, ternyata ada di peringkat nomor 5 untuk tahun ini. Kuotanya 50, peminatnya 1.158, sehingga keketatannya 4,32. Kelima prodi ini adalah klaster nomor 1 yang paling tinggi persaingannya. Saya ulangi, paling tinggi persaingan karena dilihat dari angka keketatannya yang sangat kecil sekali ya. Next nomor 6 ada prodi teknik biomedik. Ini prodi yang lumayan baru, kuotanya hanya 18, peminatnya 343, keketatannya 5,25. Nomor 7 ada statistika, kuotanya 20, peminatnya 368, keketatannya 5,43. Nomor 8 ada FKM, Kesehatan Masyarakat, kuotanya 52, peminatnya 945, sehingga keketatannya 5,5. Kemudian nomor 9 ada sistem informasi, ini juga prodi yang baru, kuotanya 20, peminatnya 339, keketatannya 5,90. Kemudian teknik industri, ini juga prodi yang baru ya, kuotanya hanya 24, peminatnya 380, sehingga keketatannya 6,32. Ini klaster kedua, klaster keketatan yang lebih tinggi angkanya, berarti lebih besar peluangnya dibandingkan yang tadi klaster pertama. Next, nomor kita masuk di klaster ketiga ya. Ini angka keketatannya semakin tinggi lagi, berarti peluangnya semakin besar. Nomor 11 teknologi sains data. Kuotanya 24, peminatnya 373, keketatannya 6,43. Kemudian ada teknik lingkungan, ini prodi yang baru juga, kuotanya 20, peminatnya 301, keketatannya 6,64. Kemudian ada FKG, kedokteran gigi. Oh, FKG ternyata masuk klaster ketiga ya. Kuotanya 42, peminatnya 537, keketatannya 7,82. Nomor 14 ada prodi biologi, kuotanya 18, peminatnya 226, keketatannya 7,96. Dan ada prodi matematika,
kuotanya 18, peminatnya 196, sehingga keketatannya 9,18. Ini adalah klaster ketiga. Dengan angka keketatan yang lebih tinggi, berarti peluangnya juga semakin tinggi. Kita masuk di klaster keempat. Ada prodi apakah? Nomor 16, kimia. Kuotanya 20, peminatnya 207, keketatannya 9,66. Kemudian ada kesehatan masyarakat, tapi ini yang kampus Banyuwangi. Kuotanya hanya 10, peminatnya 103 dan keketatannya 9,71. Kemudian ada kedokteran hewan ya, FKH, kuotanya lumayan banyak 40, peminatnya juga tidak terlalu banyak 377, keketatannya 10,61. Ini peluang ya teman-teman yang mungkin tidak kurang bersaing di kedokteran atau di FKG atau di FKM. Ada alternatif pilihannya yaitu kedokteran hewan. Ini cukup bagus ini dengan angka yang 10,61 berarti peluangnya lebih besar. Nomor 11 ada teknik robotika dan kecerdasan buatan. Ini prodi yang lumayan baru, kuotanya 20, peminatnya 160, pesertanya 12,5. Nomor 20 ada aquaculture, kuotanya 32, peminatnya 250, keketannya 12,8. Ini adalah klaster keempat dengan angka keketatan antara 9 sampai 12. Kita masuk ke klaster berikutnya, ada prodi-prodi teknik elektro. 20 kuotanya, peminatnya 153, keketatannya 13,07. Kemudian ada prodi fisika, kuotanya 18, peminatnya 114, keketatannya 15,79. Di nomor 23 ada rekayasa nanoteknologi, ini prodi masa depan ya. Kuotanya 20, peminatnya 125, keketatannya 16,05. Nomor 24 ada kedokteran hewan, tapi di kampus Banyuwangi. Kuotanya hanya 10, peminatnya 60, keketatannya 16,67. Nomor 25 ada aquaculture, tapi di kampus Banyuwangi. Kuotanya 10, peminatnya 60, sehingga keketatannya 16,67. Ini adalah klaster kelima prodi-prodi saintek di UNER. Menyisakan satu prodi ya di klaster kelima, yaitu ada teknologi hasil perikanan, kuotanya 28, peminatnya 160, keketatannya 17,5. Nah, ini adalah urutan-urutan prodi berdasarkan dari keketatan paling kecil sampai paling besar. Teman-teman bisa menjadikan data ini sebagai pertimbangan untuk memilih prodi yang peluangnya lebih besar, teman-teman untuk bisa diterima. Baik, kita akan buka di lembar berikutnya, yaitu prodi di kelompok sesumnya. Prodi-prodi kelompok sesum yang ada di UNER. Kita buka klaster pertama, ada prodi apakah? Yang pertama, manajemen. Kuotanya 50, tapi peminatnya 1099, sehingga keketatannya 4,55. Nomor 2 ada psikologi, kuotanya 48, peminatnya 991, sehingga keketatannya 4,84. Nomor 3 ada ilkom, ilmu komunikasi, kuotanya 30, peminatnya 543, keketatannya 5,52. Nomor 4 ada ilmu hubungan internasional, HI, kuotanya 28, peminatnya 457, keketatannya 6,13. Nomor 5 ada akuntansi, kuotanya 50, peminatnya 791, keketatannya 6,32. Ini ada klaster pertama prodi kelompok sesum di UNER untuk jalur SNMPTN. Manajemen, psikologi, ilkom, HI, dan akuntansi. Teman-teman, kalau ini adalah prodi pilihan, siap-siap dengan persaingan yang sangat tinggi ya, dengan tingkat keketatan 4 sampai 6. Kita buka di klaster kedua. Ada prodi apakah? Yang nomor 6 ada administrasi publik. Kuotanya 24, peminatnya 338, sehingga keketatannya 7,1. Nomor 7 ada sosiologi, kuotanya 24, peminatnya 300, keketatannya 8,00. Nomor 8 ada ilmu hukum, kuotanya 60, sangat besar sekali, peminatnya 693, keketatannya 8,66. Nomor 9 ada bahasa dan sastra Inggris, kuotanya 48, peminatnya 478, keketatannya 10,04. Nomor 10 ada ilpol, ilmu politik, kuotanya 22, peminatnya 218, keketatannya ada 10,09. Ini adalah klaster kedua di prodi-prodi kelompok sesum di UNER, jalur SNMPTN. Dengan keketatan antara 7 sampai 10. Nah, tentunya masih ada klaster ketiga ya, yang lebih tinggi keketatannya dan itu artinya peluangnya juga lebih tinggi.
Nomor 11 ada antropologi, kuotanya 20, peminatnya 194, keketatannya 10,31. Kemudian ada ilmu informasi perpustakaan, kuotanya 24, peminatnya 20, 222, keketatannya 10,81. Kemudian ada prodi ekonomi pembangunan, kuotanya 44, peminatnya 402, keketatannya 10,95. Nomor 14 ada ilmu sejarah, kuotanya hanya 16 ya, kecil sekali. Peminatnya juga cukup kecil, 143, keketatannya 11,19. Nomor 15 ada bahasa dan sastra Indonesia, kuotanya 24, peminatnya 211, sehingga keketatannya adalah 11,37. Ini adalah klaster ketiga prodi kelompok susun di UNER jalur SNMPTN. Tentunya dengan angka keketatan antara 10 sampai 11 ini menunjukkan peluangnya yang lebih besar dibandingkan yang klaster 1 dan 2. Kita masuk klaster 4, ada dua prodi, 16 itu studi kejepangan, kuotanya 20, peminatnya 156, sehingga keketatannya 282. Dan yang terakhir ada ekonomi Islam, EKIS ya, kuotanya 50, sangat besar sekali, peminatnya 343, sehingga keketatannya 14,58. Nah, ini adalah kelompok-kelompok prodi berbasis keketatan ya. Jadi semakin ke bawah ini keketatannya angkanya semakin tinggi, berarti peluangnya semakin besar. Teman-teman, mudah-mudahan data ini membantu untuk semakin meyakinkan atau memberikan alternatif pilihan prodi-prodi yang sekiranya berpeluang tinggi ya. Saya ulangi, berpeluang tinggi diterima di jalur SNMPTN. Baik, di video berikutnya saya akan mengupas bagaimana strategi pemilihan prodi ya, supaya lolos SNMPTN. Untuk itu jangan lupa ikuti video berikutnya dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.